Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih melanjutkan dari video sebelumnya mengenai karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, di bagian ini kita lebih spesifik hanya pada keanekaragaman makhluk hidupnya saja. Kenapa sih makhluk hidup dikelompokkan? Karena makhluk hidup itu beraneka ragam dan memiliki bentuk yang sangat bermacam-macam. Tujuan dari klasifikasi ini untuk para ilmuwan agar dia atau mereka bisa melihat seberapa dekat hubungan antara satu organisme dengan yang lain berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Nah, tujuan klasifikasi ini sudah dibahas pada video sebelumnya juga ya. Nah, dalam klasifikasi kita mengenal taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Di dalamnya terdapat takson. Takson adalah kelompok berdasarkan persamaan karakteristik makhluk hidup. Urutan takson diantaranya adalah kingdom, phylum atau divisi, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Phylum umumnya digunakan untuk hewan, sementara divisi biasanya digunakan untuk tumbuhan. Dari takson yang paling atas sampai ke takson yang paling bawah, itu biasanya jumlahnya dari atas ke bawah itu jumlah anggotanya semakin sedikit. Sementara dari bawah ke atas itu persamaan ciri-cirinya semakin sedikit. Maksudnya berarti pada kingdom itu jumlah anggotanya itu banyak, sementara ciri-cirinya semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya dengan spesies atau jenis. Spesies atau jenis memiliki jumlah anggota yang sedikit, tapi persamaan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut semakin banyak. Contoh takson pada tanaman saya pilih adalah padi. Padi memiliki kingdom plantae atau tumbuhan, dan divisinya itu biasanya dikasih akhiran pita. Padi ini dia termasuk Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya dia dikasih akhiran opsida, namanya yaitu Liliopsida atau Monocotyledoneae, termasuk tumbuhan berkeping satu apabila di bahasa Indonesiakan. Bangsanya dikasih akhiran ales. Dia termasuk pada Poales atau Cyperales atau Graminales. Sementara sukunya biasanya dikasih akhiran Aceae. Padi ini dia termasuk Poaceae atau Gramineae. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai suku rumput-rumputan. Untuk genus atau marga biasanya dituliskan dengan huruf pertamanya harus huruf kapital dan dicetak miring apabila diketik atau digaris bawahi apabila ditulis tangan. Nama marga bagi padi adalah Oryza. Sementara spesies atau jenisnya untuk padi adalah Oryza sativa. Nama penulisan spesies biasanya menggunakan aturan binomial nomenklatur, yaitu awalnya dituliskan marganya apa, seperti ketentuan penulisan marga, huruf pertamanya adalah huruf kapital, apabila dicetaknya sebagai cetak miring, apabila ditulis tangan berarti harus digaris bawahi. Kemudian nama spesiesnya itu ditulis belakangan atau kata kedua. Sementara untuk contoh takson hewan, saya pilih rusa. Contohnya adalah
dia memiliki atau rusa termasuk kingdom Animalia atau hewan. Filumnya adalah Chordata atau bertulang belakang. Klasis atau kelas. Ordo atau bangsanya termasuk Artiodactyla. Sukunya termasuk Cervidae atau rusa-rusa. Sementara genus atau marganya termasuk rusa. Spesies atau jenisnya termasuk Cervus timorensis atau rusa yang bisa kita lihat di kebun binatang ya. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.